para pejabat fungsional, Perbendaraan Kantor Pelayanan Perbendaraan Negara Bojonegoro, yang kami hormati Bapak Ibu tim penyusun laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro, serta yang kami hormati Bapak Ibu kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen ataupun yang mewakili Satuan Kerja Wilayah KPPN Bojonegoro. Mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir pada acara press conference laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, monitoring serta asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara, dan penguatan budaya integritas melalui pengendalian gratifikasi. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan doa, kemudian yang ketiga menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus group discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, dan monitoring serta asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara, kemudian diakhiri dengan penutup. Bapak, Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini, dan juga kesehatan untuk kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing, berdoa kami persilakan. Amin. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, hadirin yang kami hormati, untuk mengobarkan semangat pengabdian kepada nusa dan bangsa, serta untuk memperkokoh jiwa nasionalisme, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilahkan untuk berdiri. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, press conference laporan ALKO di wilayah KPPN Bojonegoro merupakan wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regional shift ekonomi atau RCE di daerah.
Telah hadir bersama kita narasumber yang akan menyampaikan sambutan serta penyampaian laporan ALKO regional tingkat KPPN, fokus grup discussion evaluasi pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Kementerian Negara dan Lembaga, serta monitoring dan asistensi digitalisasi pembayaran belanja negara oleh Kepala KPPN Bojonegoro. Kepada Bapak Teguh Ratno Soekarno, kami persilahkan. Terima kasih, Mbak Mila. Suara didengar? Terdengar, Pak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para kuasa pengguna anggaran, mitra KPPN Bojonegoro, para pejabat pembuat komitmen, mitra KPPN Bojonegoro. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkenan kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melihat press conference laporan ALKO regional tingkat KPPN. Bapak Ibu sekalian, izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Teguh Ratno Soekarno. Hari ini mulai aktif menjadi Kepala KPPN Bojonegoro. Untuk itu mohon perkenalkan dan mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk bersinergi dalam hal penyerapan belanja BPN khususnya di triwulan 4 di tahun 2023. Ini saya melihat di laporan ALKO ini masih perlu kita tingkatkan untuk penyerapan APBN di tahun 2023. Dan mungkin perlu kita bersinergi lebih baik lagi ke depan, karena selama ini KPPN Bojonegoro masih PLT, dan Alhamdulillah pada hari ini saya bisa bergabung dengan Bapak-Ibu sekalian dan bisa berdiskusi demi kebaikan Jawa Timur khususnya dan Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan pada umumnya. Mungkin itu aja yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, dan untuk lebih lanjut penyampaian pers conference ALKO tingkat regional KPPN akan disampaikan oleh Ibu Amanah seperti biasanya. Dan mungkin bulan depan saya bisa lebih aktif dalam hal menyampaikan pers conference tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Waalaikumsalam warahmatullahi Mila. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Teguh atas sambutan dan perkenalannya. Baiklah, kita lanjutkan ke materi ya Bapak Ibu yang akan disampaikan oleh Ibu Amanah. Kepada Ibu Amanah, waktu dan tempat kami persilakan. Materinya udah tampak belum? Sudah ya? Baik, Bapak Ibu. Izin Pak Teguh. Oh, bentar ya. Selalu gini ya. Gimana? Udah jelas? Suaranya gimana? Suaranya belum jelas? Kenapa ya? Ini sudah ganti headsetnya. Hah? Nggak pakai headset. Tes. Gimana, Mil? Tes. Bisa didengar? Sudah terdengar, Bu Ana. Oke, kalau gitu nggak saya pakai headset tuh. Ini di mana? Ini ya, Mil. Sudah kelihatan ya? Belum. Loh. Bentar, saya stop dulu deh. Gimana? Sudah terlihat? Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu para kuasa pengguna anggaran yang kami hormati, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan. Mohon maaf tidak terdengar. Tidak terdengar. Halo, Mil, nggak terdengar nih? Mungkin suaranya bisa lebih keras ya Bu Ana. Eh, harus teriak ya berarti ya. Baik Bapak Ibu, untuk pagi hari ini, gimana? Volume suara saya masih kurang jelas juga? Sudah cukup, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja bahwa untuk ringkasan eksekutif terkait kinerja APBN sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi APBN regional sampai dengan 31 Agustus 2023, total pendapatan sebesar 2,28 triliun dan total belanja 4,46 triliun. Sehingga menghasilkan defisit regional sebesar 2,18 triliun. Deviasi realisasi penerimaan atas proyeksi bulan Agustus 2023, realisasi penerimaan sebesar 404,08 miliar rupiah dari proyeksi sebesar 340,63 miliar rupiah. Total deviasi sisi pendapatan sebesar 63,45 miliar rupiah. Ini disumbang oleh dari pajak minus 50,40 miliar rupiah atau 39,36%, biaya dan cukai 111,91 miliar rupiah atau 55,73%, dan dari PNBP sebesar 1,94 miliar rupiah atau 16,46%. Deviasi realisasi pengeluaran atas proyeksi bulan Agustus 2023, realisasi pengeluaran sebesar 341,94 miliar rupiah. Dari proyeksi sebesar 340,58 miliar rupiah. Total deviasi sisi belanja sebesar 1,36 miliar rupiah disumbang dari belanja KL sebesar 1,36 miliar atau 1,82%, disumbang oleh transfer ke daerah dan dana insentif fiskal masih nol rupiah. Realisasi kita lihat di sini dari e-account wilayah kerja KPPN Bojonegoro sampai dengan 31 Agustus 2023. Data ini kita tarik dari tanggal 1 sampai dengan 27 September 2023, bahwa terlihat kinerja pendapatan sampai dengan Agustus 2023, pendapatan mengalami kenaikan sebesar 586,9 miliar atau 34,65% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan terbesar ini disumbang oleh pendapatan cukai yang naik sebesar 577,3 miliar rupiah atau 53,06%. Dari kinerja belanja APBN sampai dengan Agustus 2023 kita lihat
belanja KL mengalami kenaikan sebesar 137,7 miliar atau 30,38% dibandingkan tahun 2022. Kenaikan terbesar belanja KL disumbang dari kenaikan belanja barang sebesar 136,2 miliar atau 104,46%. Sedangkan dari TKD, transfer ke daerah dan dana insentif fiskal ini mengalami penurunan sebesar 204,6 miliar atau 5,02%. Penurunan terbesar disumbang oleh penurunan realisasi dana alokasi umum sebesar 255,5 miliar rupiah atau 17,46%. Untuk capaian penerimaan sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi penerimaan bulan Agustus sebesar 404,08 miliar rupiah dari proyeksi sebesar 340,63 miliar. Proyeksi penerimaan pada bulan Agustus understate sebesar 63,45 miliar rupiah. Realisasi pajak lebih rendah 50,40 miliar. Realisasi bea cukai lebih tinggi 111,91 miliar. Dan realisasi PNBP lebih tinggi 1,94 miliar. Pada bulan September 2023, penerimaan pajak diproyeksikan 64,79 miliar, bea cukai 216,9 miliar, dan PNBP 14,33 miliar. Sedangkan capaian pengeluaran sampai dengan 31 Agustus 2023, realisasi pengeluaran bulan Agustus sebesar 341,94 miliar dari proyeksi sebesar 340,58 miliar rupiah. Proyeksi belanja pada bulan Agustus 2023 understate sebesar 1,36 miliar. Yang terdiri dari realisasi belanja KL lebih tinggi 1,36 miliar rupiah. Realisasi TKD dan DIF sama dengan proyeksi belanja yaitu 266,11 miliar. Pada bulan September 2023, belanja KL diproyeksikan sebesar 73,04 miliar dan TKD dan DIF sebesar 520,92 miliar. Realisasi transfer ke daerah dan dana insentif fiskal per kabupaten sampai dengan 31 Agustus 2023. Untuk Kabupaten Bojonegoro, transfer ke daerah realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 telah mencapai 2.305,7 miliar. Masih lebih kecil jika dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2022. Sedangkan untuk dana insentif fiskal, realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023
masih 0. Untuk Kabupaten Lamongan, transfer ke daerah, realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 telah mencapai 1.555,8 miliar. Ini mengalami kenaikan dibandingkan realisasi sampai dengan 31 Agustus 2022 tahun lalu. Sedangkan untuk dana insentif fiskal Kabupaten Lamongan, realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023 telah mencapai 10,8 miliar. Baik, ini kita skip aja. Demikian tadi terkait kinerja APBN regional, wilayah lingkup kerja KPPN Bojonegoro. Selanjutnya kita lihat penyaluran kredit ultra mikro wilayah kerja KPPN Bojonegoro. Untuk Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Lamongan, selama sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, jumlah penyalur dan jumlah penyaluran mengalami tren yang semakin meningkat. Dan sampai dengan bulan Agustus 2023, penyaluran kredit ultramikro di Kabupaten Bojonegoro telah mencapai senilai 48 miliar 670 juta sekian. Dari jumlah debitur sebanyak 11.715 debitur. Dan jumlah penyalur sebanyak 5 penyalur. Untuk Kabupaten Lamongan, penyaluran UMI sampai dengan bulan Agustus 2023 telah mencapai 48 miliar 20 juta sekian. Dengan jumlah debitur 12.253 debitur. Dan penyalurnya sebanyak 6. Di Kabupaten Lamongan sudah terdapat 6 penyalur ultra mikro. Demikian Bapak Ibu, materi terkait ALKO, kinerja APBN, dan terkait penyaluran ultra mikro. Selanjutnya kita akan ke materi mengenai evaluasi pelaksanaan anggaran. Sudah terlihat, Mila, materinya? Belum? Sudah? Baik, Bapak Ibu. Materi selanjutnya terkait
evaluasi pelaksanaan anggaran. Ini profil KPPN Bojonegoro. Jadi ini profil kita lewati aja ya Bapak Ibu ya. Untuk pagu dan realisasi belanja kementerian lembaga sampai dengan 31 Agustus 2023. Dari pagu dan realisasi per jenis belanja, untuk belanja pegawai, dari total pagu 457,09 miliar rupiah, realisasi telah mencapai 319,47 miliar rupiah atau 69,89%. Untuk belanja barang, dari pagu 394,53 miliar, realisasi sampai dengan 31 Agustus telah mencapai 266,65 miliar rupiah atau sebesar 67,59%. Belanja modal dari pagu 11,68 miliar, realisasi telah mencapai 4,74 miliar rupiah atau sebesar 40,61%. Ini sisi kanan kita lihat pagu dan realisasi per sumber dana. Oke. Untuk target dan realisasi belanja Satker KL di wilayah kerja KPPN Bojonegoro untuk triwulan 3 masih sampai dengan 31 Agustus 2023 ya. Karena nanti kita berakhir di 30 September untuk triwulan 3. Data ini adalah realisasi sampai dengan 31 Agustus 2023. Untuk belanja pegawai, dari pagu 457,09 miliar, target di triwulan 3 adalah sebesar 342,82 miliar atau targetnya adalah 75%. Dan realisasinya masih di bawah target yaitu 69,89% untuk belanja pegawai. Kemudian untuk belanja barang, dari target 70%, realisasi belanja barang sampai dengan 31 Agustus baru mencapai 67,59%. Dan belanja modal dari target 70% di triwulan 3, realisasi sampai dengan 31 Agustus mencapai 40,61%. Ini semoga di akhir bulan September, hari ini ya Bapak Ibu ya, hari kerja terakhir di bulan September, semoga semua target belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dapat kita capai. Baik Bapak Ibu, dalam evaluasi pelaksanaan anggaran ini, kita tidak bisa melepaskan bahwa kita harus selalu berbicara tentang IKPA, ya, karena aspek pengukuran
dan indikator kinerja pelaksanaan anggaran IKPA yang ini harus kita pahami bersama. Beberapa komponen terkait penilaian IKPA ini sudah kita sampaikan dan kita ingatkan kembali Bapak Ibu bahwa ada kualitas implementasi perencanaan anggaran, ada kualitas pelaksanaan anggaran, ada kualitas hasil pelaksanaan anggaran. Nah, ini dibutuhkan komitmen kita bersama dalam mengikuti belanja realisasi belanja yang kita lakukan agar sesuai dengan indikator-indikator ini. Kenapa sih penting sekali kita dalam melakukan anggaran diatur sedemikian ya Bapak Ibu? Karena kita ingin dana yang kita keluarkan dapat kita kelola dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya pun bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Nah, ini formula IKPA, ini secara teknis nanti sering diingatkan oleh Mbak Ratna ya Bapak Ibu, kendalanya di mana, apa masalahnya. Tapi kembali lagi memang kita komitmen kita Bapak Ibu, mulai dari perencana anggaran, pelaksana kegiatan, dibutuhkan sinergi yang solid. Kalau kita sudah merencanakan, ya pelaksana kegiatan harus bisa melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, ini nanti untuk deviasi halaman 3 DIPA, triwulan 4 ini terakhir tanggal 13 Oktober. Nah, ini tanggal 13 Oktober Bapak Ibu ya, untuk triwulan 4, batas paling akhir untuk deviasi halaman 3 DIPA. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk IKPA satuan kerja itu sangat berpengaruh sampai ke tingkat kementerian ya. Karena kalau dari IKPA satuan kerjanya bagus, maka dia akan berpengaruh terhadap IKPA kementerian lembaga. Beberapa waktu lalu kita sudah, Mbak Ratna ya, sudah melakukan sosialisasi untuk kita langsung aja ke ini Bapak Ibu ya, ke digitalisasi pembayaran belanja. Beberapa waktu lalu Mbak Ratna sudah melakukan sosialisasi dengan mengundang satuan kerja, di mana potensi terhadap pembayaran yang dilakukan melalui DigiPay 1 masih sangat rendah untuk satuan kerja lingkup KPPN Bojonegoro. Sehingga kami mengundang beberapa satuan kerja dan diharapkan mulai sejak sosialisasi itu dilakukan, para satuan kerja dapat melakukan realisasi belanjanya menggunakan DigiPay 1. Nah, ini Bapak Ibu terkait progres DigiPay 1.
sampai dengan 31 Agustus 2023 dari jumlah satker 50 ya. Itu target triwulan 3 sebanyak 30 satker. Kemudian jumlah vendor 22 dari target triwulan 3 sebanyak 17 vendor. Dan jumlah transaksi 29 dari target sebanyak 23 satker. Namun dari sekian ini yang melakukan transaksi di DJP1 masih sangat rendah. Nah, ini Bapak Ibu untuk daftar vendornya ya, di Kabupaten Lamongan maupun di Kabupaten Bojonegoro yang sudah masuk ke DJP1. Nah, itu Bapak Ibu terkait digitalisasi pembayaran. Ini secara teknis Bapak Ibu sudah sering ya kita sosialisasi. Nah, di sini kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang berkenan telah hadir melalui media online secara daring, Bapak Ibu. Kegiatan ini memang rutin kita sampaikan tiap bulan agar kinerja APBN kita dapat kita ketahui bersama sampai sejauh mana telah terrealisasi di wilayah kerja untuk Kabupaten Bojonegoro maupun Kabupaten Lamongan. Di samping itu juga terkait evaluasi pelaksanaan anggaran yang harus kita lakukan setiap bulan dan terkait program digitalisasi pembayaran yaitu DJP1. Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah atau kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ucapkan dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Bu Ana atas penyampaian materi terkait press conference laporan ALKO regional, fokus group discussion, evaluasi pelaksanaan anggaran, serta monitoring digitalisasi pembayaran belanja negara. Baiklah, sebelum kami tutup, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin didiskusikan dari Bapak Ibu sekalian? Kami persilahkan. Tidak ada ya Bapak Ibu, cukup ya? Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami memohon maaf apabila terdapat perkataan atau perbuatan kami yang kurang berkenan dalam acara pada pagi hari ini. Baik, kami tutup. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rojak. Terima kasih. Izin lihat Bapak Ibu. Izin lihat Ibu.